kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi hingga konsumen akhir. PPN merupakan jenis pajak yang tidak langsung, yang berarti pajak ini dipungut oleh penjual barang atau penyedia jasa dan dibayarkan oleh konsumen akhir. Ketentuan tarif PPN 12% saat ini per April 2022, tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Tarif masa depan sesuai UU HPP, tarif PPN akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 2025. Pada dasar hukum UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium, dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Potensi pelanggaran akibat kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% dinilai memberatkan daya beli masyarakat dan memperbesar kesenjangan sosial, terutama jika pengawasan implementasinya tidak memadai. Alasan kebijakan ini bisa lolos, yaitu melalui proses legislasi yang sah dengan menggunakan UU HPP yang disahkan melalui mekanisme legislatif yang sah dengan persetujuan DPR. Hal ini membuat kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat meskipun ada kritik dari masyarakat. Kemudian, Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selama pengaturan tarif PPN diatur dalam UU, maka kebijakan ini sah secara umum. Beberapa penjelasan mengapa Indonesia perlu meningkatkan pajak pertambahan nilai, yaitu PPN, menjadi 12%. Alasannya adalah peningkatan PPN dari 10% menjadi 12% di Indonesia bertujuan meningkatkan pendapatan negara sebesar 116,4 triliun pada tahun 2023. Hal ini juga dapat membantu mengurangi defisit anggaran negara dan mendukung pembangunan infrastruktur. Peningkatan PPN juga dapat mengatur konsumsi masyarakat, mengurangi impor, dan meningkatkan efisiensi pajak. Dari sisi makroekonomi, peningkatan PPN dapat membantu mengontrol inflasi, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dipertimbangkan dampaknya pada masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu,
perlu dilakukan peningkatan efisiensi pajak, pengembangan sektor real, dan peningkatan transparansi penggunaan pendapatan PPN. Selamat siang, saya ingin bertanya. Pemerintah baru saja mengumumkan pembatalan kenaikan tarif PPN 12% secara umum. Apa alasan dibalik kebijakan ini? Menurut saya keputusan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Jadi PPN 12% yang direncanakan sebelumnya dinilai bisa membebani masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pemerintah tetap akan memberlakukan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah. Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Penggunaan PPN hanya untuk barang mewah merupakan langkah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kemampuan masyarakat. Ini diharapkan dapat meningkatkan inflasi sekaligus mengatur konsumsi barang mewah. Apa kebijakan ini sudah cukup efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi yang ada? Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi, termasuk pengawasan yang ketat, pengawasan yang ketat terhadap sektor barang mewah dan pengelolaan fisikal yang lebih baik. Bagaimana pendapat Anda berdua mengenai kebijakan pembatalan kenaikan tarif PPN 12% secara umum dan hanya berlaku untuk barang mewah? Saya sangat mendukung kebijakan ini. Kenaikan tarif PPN bisa sangat membebani keluarga yang sudah sebulan dengan harga barang kebutuhan pokok. Tapi apakah barang mewah saja yang dikenakan PPN 12%? Bukankah kita harus menjaga keadilan sosial? Jadi Anda merasa masih ada penyimpangan dalam penerapan kebijakan ini? Ya, menurut saya pikir lebih baik fokus pada barang yang memang tidak dibutuhkan banyak orang. Itu tidak. Solusi ekonomi. Evaluasi dampak sosial ekonomi dari tarif PPN 12% sebelum implementasi penuh. Berikan insentif atau subsidi kepada sektor yang paling terdampak. Pastikan bahwa pendapatan dari kenaikan tarif PPN benar-benar digunakan untuk program kesejahteraan rakyat. Solusi jangka panjang. Meningkatkan investasi pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, mengembangkan industri yang berbasis pada teknologi tinggi untuk meningkatkan daya asing, meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan daya saing masyarakat.